Siapa yang mengizinkanmu datang ke sini tanpa izin? Bukankah sudah kubilang untuk tidak mengganggu hidupku selama 5 tahun? Bawahanmu tidak bermaksud mengganggumu. Hanya saja periode 5 tahun telah berakhir. Ini adalah laporan keuangan dari berbagai keluarga. Mohon tinjau. Hotel Jinwei. Sudah 5 tahun. Selama tahun-tahun pensiun ini, putriku dan aku telah menjalani hidup yang damai. Beritahu berbagai keluarga, upacara promosi akan diadakan untuk mereka dalam 2 hari. Setelah itu, semuanya akan berjalan seperti biasa. Ya, Hotel Jinwei ini adalah tempat Xiao Tang magang. Atur pekerjaan untukku di sana. Jangan membuatnya terlalu mencolok. Ya. Si Hotong, Ibu. Makanan yang Ibu bawa. Gajiku cukup untuk menopang kita berdua. Ibu benar-benar tidak perlu bekerja sekeras ini. Ibu hanya ingin lebih dekat denganmu. Ibu senang Film was saat dekat denganmu. translated and narrated by M Media. Su Yanran. Seorang magang. Seorang udik. Beraninya kalian berdua makan di sini. Keluar segera. Nona muda ini adalah ruang staf. Kami duduk di sini. Dan kami tidak melanggar aturan apapun. Kau berani membantah? Biar ku beritahu, tempat ini akan menyambut Han Chengqing, ketua kamar dagang Jizhou. Bos Han ada di sini untuk inspeksi. Kalian berdua udik, makan di sini. Sangat merusak citra hotel kami. Bersihkan tempat ini dalam 5 menit. Nona muda, kau sudah keterlaluan. Aku menindas orang. Seluruh hotel ini milik keluarga Shou kami. Selama kau bekerja di sini 1 hari saja, kau akan selamanya menjadi pelayan keluarga Shou kami. Jangan harap bisa keluar. Bahkan jika aku menyuruhmu berlutut di toilet dan makan kotoran, kau harus melakukannya, mengerti? Meskipun kamu putri bos, kamu tidak bisa mempermalukan kami seperti ini. Kau bajingan berdarah rendah. Beraninya kau menceramahiku. Apakah ini kelakuan keluarga Su? Sombong dan tidak masuk akal. Tanpa didikan, aku akan memberimu 3 hitungan. Minta maaf kepada putriku segera. Aku belum pernah mendengar seorang tuan meminta maaf kepada anjing. 3, Ibu. 2. Kau masih berlagak. Mulai sekarang, kalian berdua wanita tua gila. Kalian dipecat. Di mana para penjaga? Ibu, dia putri ketua. Kita tidak bisa menyinggung perasaannya. Aku akan mencari pekerjaan lain. Ayo kita pergi cepat. Pergi, kau bermimpi. Jika kau ingin pergi, kau akan merangkak keluar. Keluar. Singkirkan kedua orang ini. Orang-orang rendahan yang tidak tahu tempatnya ini. Dibuang keluar. Keributan apa ini? Ayah kedua wanita tua gila ini sombong dan tidak sopan. Mereka bahkan berani membentak tuan mereka. Aku hanya memberi mereka pelajaran. Jelas sekali kaulah yang menghina putriku tanpa alasan. Minta maaf kepada putriku segera. Iwa. Ketika Marsekal Yuan, kepala keluarga Su, pensiun saat itu, dia menetapkan sebuah aturan. Tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas orang lain. Baru bisa naik pangkat dan jabatan. Mengingat hal ini, promosi dan penganugerahan gelar ini akan mengecualikan keluarga Shou. Tidak. Ketuahan kami tahu kami salah. Kenapa kau tidak segera meminta maaf? Ayah, Apa kau mencoba menghancurkan keluarga Shou? Cepat. The Aku film was minta maaf. translated and seharusnya aku narrated tidak by M sombong dan Media. keras kepala. Dan marah padamu. Apakah ini permintaan maafmu? Kamu, Kepala keluarga Su, apa yang Anda lakukan? Cepat. aku minta maaf, aku salah. Baiklah, Ibu. Ayo pergi. Maaf, Ketua. Saya telah menyebabkan masalah untuk Anda. Sebaiknya kalian bersikap dengan baik. Ketuahan. Ini, Ayah, lihat mereka. jika kau berani membuat masalah lagi, keluar dari keluarga Shou. Bawa karyawan magang itu malam ini untuk menghibur Bos Han bersama. Ya, Bos Han.
Bawahan ini pantas mati. Saya telah menyebabkan Anda dan Nona menderita ketidakadilan. Aku awalnya ingin menjalani hidup yang damai dengan putriku. Tapi aku tidak menyangka bahwa orang baik mudah dimanfaatkan. Kirimkan pemberitahuan. 2 hari kemudian, pada upacara promosi, untuk semua keluarga besar, aku ingin mengumumkan kepada semua orang, Xiao Tong adalah putri Marsekal Daxiaku. Mari kita lihat siapa yang masih berani menghinanya. Jangan khawatir, saya akan segera mengaturnya. Dan, Xiao Tong terbiasa dengan hidup sederhana. Aku khawatir dia tidak akan langsung terbiasa dengan identitas barunya. Kalian semua tidak boleh membocorkan berita ini untuk saat ini. Biarkan aku mencari kesempatan untuk memberitahunya. Dimengerti. Marsekal wanita bersedia memberi keluarga Shu kesempatan untuk mengadakan upacara promosi. Anda harus menghargai kesempatan ini. Tidak boleh ada kesalahan apapun. Ketua Han mohon tenang. Apa yang terjadi hari ini sama sekali tidak akan terjadi lagi. Ketua Han. Ketua Han mohon berhati-hati. Mohon berhati-hati. Ibu aku menemani ketua hari ini. Untuk bertemu dengan Bos Han, ibu tidak perlu menungguku. Pulanglah dulu. Obat baru yang baru saja tiba. Biarkan dia mencobanya. Ketua, The film tentang was apa yang terjadi translated siang ini, and saya narrated benar-benar by minta maaf Media. Aku. Tidak apa-apa. Tentang apa yang terjadi hari ini. Kau telah dizalimi. Segelas anggur ini. Anggap saja sebagai permintaan maafku padamu. Terima kasih. Saya tidak terlalu pandai minum. Xiao Tong Ketua, secara pribadi bersulang padamu untuk meminta maaf. Jika kau tidak minum, kau tidak menghormati ketua. Apa kau baru bergabung dengan perusahaan, dan kau sudah begitu tidak tahu aturan? Tepat sekali, minum cepat. Ketua Yo. Saya akan pergi dulu. Bawa dia ke kamarku. Xiao Tong, pulanglah lebih awal ya, ibu akan menunggumu di rumah. Ketua, apa yang Anda lakukan? Tentu saja aku akan mengajarimu. Bagaimana melayani bos? Tidak. Jika aku tahu ini pertama kalimu, seharusnya aku lebih lembut. Apa kau mau menelepon polisi? Apa kau percaya bahwa The aku bisa film was hanya mengeluarkan translated sedikit uang and menyewa narrated by pengacara Media. dan mengubahmu menjadi seorang wanita jalan yang merayu ketua untuk naik pangkat? Saya tidak percaya Anda benar-benar bisa memegang kekuasaan mutlak. Kau melakukannya dengan baik. Selama kau berani menelepon polisi, aku akan mengirim video ini. Ku dengar kau dan ibumu tumbuh besar saling bergantung. Jika dia melihat video ini, apakah dia akan sanggup menanggungnya? Akankah dia bunuh diri? Selama kau patuh, layani aku dengan baik. Aku tidak akan menganiayamu.
Si Hotong, mengapa kau pulang selarut ini? Ibu akan menghangatkan makan malam untukmu. Ibu, mengapa tanganmu dingin sekali? Dan raut wajahmu tidak bagus. Apakah kau sakit? Ibu aku. Jika kau berani menelepon polisi, aku akan merilis video ini. Kudengar kau dan ibumu tumbuh besar saling bergantung. Jika dia melihat video ini, apakah dia akan sanggup menanggungnya? Akankah dia bunuh diri? Apakah Xiu Yanran mengganggumu? Beritahu ibu. Ibu akan pergi mencari keadilan untukmu besok. Tidak, bukan begitu. Aku hanya sedikit lelah. Sedikit lelah. Si Hotong. Si Hotong. Si Hotong, ibu. Mengapa ratu wajahmu terlihat sangat buruk? Apakah kau demam? Minumlah bubur dulu. Ibu akan mengambilkan obat untukmu. Ibu, aku ingin mengundurkan diri. Apakah itu Xiao Yanran lagi? Apakah dia mengganggumu lagi? Beritahu ibu. Ibu akan membelamu. Aku sudah tidak sanggup lagi. Aku, Si Hotong. Apapun yang kau lakukan, ibu akan mendukungmu. Tapi ini pekerjaan pertamamu. Ibu berharap kau bisa bertahan. Jangan menyerah di tengah jalan. Tunggu sampai besok. Semuanya akan baik-baik saja. Percayalah pada ibu ya. Ibu membuatkanmu bakpao 3 kelezatan favoritmu. Ibu akan mengambilnya dan kita akan makan bersama. Surat pengunduran diri. Ibu hanya dengan meninggalkan tempat itu, hidupku akan mungkin menjadi lebih baik. Si Hotong. Aku tidak ingin berada di Daxia lagi dan melihat Xiu Yanran. Mengapa aku harus diusir dari hotel dan dikirim ke luar negeri? Karena masalah yang kau sebabkan. The film was Bos Han secara translated pribadi and memerintahkan narrated by agar kau tidak M-Media. muncul di Daxia. Cepat tinggalkan Daxia. Jangan memengaruhi kemajuan keluarga Shouku dan masa depan saudaramu di wilayah utara. Aku bisa pergi. Tapi aku ingin mengambil setengah dari aset keluarga Xiao. Apal? Apa kau gila? Kau hampir menghancurkan keluarga Shaw, dan kau masih ingin mengambil setengah dari aset keluarga Shaw? Keluar sekarang. Zhou Jianzong, aku ingin mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Kau ingin mengundurkan diri? Wanita cantik kelas atas sepertimu. Aku baru bermain denganmu sekali. Kamar ini malam ini. Jika kau tidak datang, maka ibumu akan menggantikanmu. Zhou Jianzong mengusirku dari keluarga Xiao. Tidak ada dari kalian yang akan hidup tenang juga. Halo ibu, aku menginap di rumah sahabatku malam ini. Jadi aku tidak akan pulang. Baiklah, kalau begitu hati-hati. Datanglah ke hotel besok pagi. Ibu punya kejutan untukmu. Baiklah.
sangat cantik. Patriark Shou, Wu Yingliang. cukup murah hati. Wanita cantik seperti itu. Bagikan dia. Biarkan para saudara menikmati malam bersama. Wu tua, silakan bersenang-senang malam ini. Aku jamin, kau belum pernah mendapatkan yang kelas atas seperti ini. Kalian binatang. Sayang kecil, Zheng Wanmi. kau pikir mau kemana? Karena kau sudah di sini. Wang Wuire. Jangan pernah berpikir untuk lolos dari genggaman kami. Zhou Jianzong. Skandal besar ini cukup untuk membuatmu turun dari posisi kepala keluarga. Gadis ini benar-benar bisa bertahan. Setelah disiksa semalaman, dia benar-benar bertahan dan tidak pingsan. Hari ini adalah upacara promosi kita. Mari kita cepat pergi dan menyambut komandan wanita. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Ayo pergi cepat. Promosi Komandan wanita. Daripada hidup lebih buruk dari kematian seperti ini, lebih baik mempertaruhkan nyawa dan menghadap komandan wanita dan memintanya menghukum berat keempat patriark. 4 keluarga besar telah mendapatkan persetujuan komandan wanita. Mulai sekarang, mereka akan dipromosikan dan diberi gelar mencapai surga dalam 1 langkah. Dalam 5 tahun terakhir ini, kinerja Patriark Shou sangat luar biasa. Yang lebih luar biasa lagi adalah tuan muda tertua dari keluarga Shou telah mendapatkan dukungan khusus dari Raja Negara. Masa depan keluarga Shou tak terbatas. Patriark Shou di masa depan, Anda harus menjaga baik-baik. Kami 3 patriark lainnya. Tidak masalah. Ayo, untuk 4 keluarga besar The kita. film was translated Dan kejayaan masa and depan mereka. narrated by M Bersulat. Media. Mengapa wanita itu ada di sini? Zhou Jianzong, kau membius dan menyerangku. Dan membawa orang-orang ini untuk menghancurkanku sepenuhnya. Bahkan jika aku mati hari ini, aku akan memastikan komandan wanita mengetahui kejahatanmu dan menghukum berat kalian semua. Seorang staf layanan hotel benar-benar menjadi mainan bagi seorang tokoh besar. Dengan promosi keluarga-keluarga besar yang akan segera terjadi, skandal seperti itu benar-benar meletus. Jika komandan wanita mengetahui hal ini, kita semua akan benar-benar tamat. Kepala keluarga Zhou, apakah yang dikatakan wanita ini benar? Para wartawan yang terhormat, magang ini untuk menjadi karyawan tetap dan naik status. Melepas pakaiannya dan masuk ke tempat tidur saya. Ketika saya menolak, dia datang ke sini untuk menuduh saya secara palsu. Patriark Shou benar. Dengan kekuatan Patriark Shou, jika dia mau, wanita macam apa yang tidak bisa dia dapatkan, akankah dia merusakmu seorang? Hanya magang. Kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai kecantikan hebat yang mampu menjatuhkan kerajaan. Usia Tuan Shou sudah cukup tua untuk menjadi ayahmu. Namun kamu tidak tahu malu menjual tubuhmu sendiri menjadi simpanan dan kekasih. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Aku tidak. Terlihat begitu polos. Saya tidak menyangka kamu begitu licin. Anak muda di masyarakat sekarang. Semuanya menjadi seperti ini. Kurang ambisi. Memamerkan diri. Apakah mereka hanya suka melayani om-om kaya mereka? Kau memutarbalikkan fakta. Ini bukan kebenaran. Selain kamu, tidak ada yang peduli di sini. Apa kebenarannya sebenarnya? Kami 4 keluarga besar. Film was translated Secara pribadi and ditunjuk dan narrated dipromosikan by oleh M Marsekal Media. wanita. Kami akan berdiri di puncak kekuasaan. Kamu hanya seorang magang. Tanpa kekuatan atau pengaruh. Bahkan jika hasilnya seperti yang kamu katakan, lalu kenapa?
Siapa yang berani membelamu? Apakah kamu masih berharap marsekal wanita akan tiba? Dan secara pribadi meluruskan kelut ANMU? Melebih-lebihkan dirimu sendiri. Baiklah. Semuanya. Hari ini adalah hari keberuntungan promosi 4 keluarga besar kita. Saya tidak ingin si kecil ini merusak suasana hati kita yang baik. Penjaga. Seret dia keluar. Lepaskan aku. Kalian binatang. Upacara promosi marsekal wanita sudah siap. Kami hanya menunggu pengumuman identitas Nona dari Anda. Dan agar dia menganugerahkan gelar kepada berbagai keluarga. Pada saat itu, seluruh Daxia akan menghormati Nona. Pergi dan undang Xiao Tong ke sini. Hari ini, aku akan membawanya ke puncak. Selamat datang marsekal wanita. Marsekal wanita akhirnya tiba. Mulai sekarang, 4 keluarga besar kita akan diberikan jabatan resmi dan gelar bangsawan, melambung menuju kesuksesan. Cepat. Cepat pergi sambut marsekal wanita. Xiao Tong, aku mengirim seseorang untuk mencarimu. Kamu di mana? Xiao Tong, jangan bicara omong kosong seperti itu. Ada apa? Jangan menakuti ibu. Ibu mereka sangat berkuasa. Ibu, kau harus segera pergi dari sini. Siapa mereka? Beritahu ibu. Ibu akan membelamu. Tidak ada yang bisa membelaku. Bahkan marsekal wanita pun tidak. Itu tidak benar, Xiao Tong. Dengarkan ibu. Bagaimana bisa itu kamu? Ibu, aku mencintaimu. Xiao Tong. Xiao Tong. Kau. Kembalikan nyawa putriku. Sudah berakhir. Magang wanita yang kita ganggu hari The ini film was translated ternyata and adalah putri dari narrated marsekal by wanita. M-Media. Marsekal wanita apa? Dia hanya seorang petugas kebersihan di hotel saya. Berhenti. Saya punya 1 juta di kartu ini untuk membeli nyawa putrimu. Ambil uangnya dan keluar dari Daxia. Bagaimana jika aku menolak? Kalau begitu aku akan mengirimmu ke bawah untuk menemani putrimu. Jadi menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas orang lain dan bertindak sewenang-wenang adalah wajah asli dari 4 keluarga besar. Jika aku adalah orang biasa hari ini, kau akan melukai putriku dan kemudian menggunakan kekuasaanmu untuk memaksaku. Aku tidak akan punya pilihan selain menerima nasibku. Bagus kamu tahu rasa takut. Ambil uangnya dan cepatlah pergi. Takut. Aku Xiao Yuan Ying. Bagaimana mungkin aku takut pada kalian binatang buas? Hari ini, aku akan mencari keadilan untuk putriku dan menuntut keadilan. Jalan. 4 keluarga besar kami dilindungi oleh marsekal wanita. Jika kamu berani tidak tahu diri, kami akan memastikan kamu mati tanpa tempat pemakaman. Melawan 4 keluarga besar kami berarti melawan marsekal wanita. Jika kamu tahu diri, ambil uangnya dan pergi. Dilindungi oleh marsekal wanita. Marsekal wanita pasti benar-benar buta untuk melindungi kalian binatang buas. Membiarkan kalian memegang kekuasaan besar dan sama sekali tidak punya hati nurani. Lancang. Dasar jalan. Beraninya kamu menghina marsekal wanita. Saya pikir kamu harus dieksekusi di tempat. Ide bagus. Membiarkanmu tetap ada pada akhirnya akan menjadi bencana. Lebih baik jika kamu seperti putrimu, menjadi mayat. Maka kita bisa tenang. Seseorang Membunuh orang di siang bolong untuk membungkam mereka. Tidakkah kalian takut marsekal wanita akan menyelidiki? Kami adalah orang kepercayaan marsekal wanita dan telah lama tak terkalahkan di Daxia. Hidupmu seperti semut. Bagaimana mungkin marsekal wanita mengetahui keberadaanmu? Bahkan jika kau bisa membunuhku, bagaimana dengan mereka? Bisakah kau membungkam semua mulut ini? Apakah kau akan membunuh mereka? Semuanya juga. Tidak semua orang tidak mampu mengenali kenyataan sepertimu. Sebagai seseorang, hal terpenting adalah menilai situasi.
Kepada Patriark Show kami tidak akan mengatakan apa-apa. Ya, tidak akan bicara. Dan kami tidak akan melaporkannya. Tanpa perlindungan 4 keluarga besar, bagaimana ekonomi Daxia bisa melambung? Jangan sebutkan 4 keluarga besar membunuh 2 orang. Bahkan jika mereka membunuh 10 The orang, film was itu tetap demi translated Daxia. and Setelah narrated Marsekal by Wanita M. secara Media. resmi menganugerahkan gelar kepada 4 keluarga besar. Semua orang akan bersama 4 keluarga besar kami, berbagi kehormatan dan aib. Terima kasih Patriark Show. Mimpi di siang bolong. Aku mengumumkan, upacara penganugerahan dibatalkan. Berlaku segera. 4 keluarga besar akan dimusnahkan. Itu menarik. Anda pasti bercanda kan? Anda ini siapa? Upacara promosi diatur secara pribadi oleh Marsekal Wanita. Disetujui oleh Raja Negara. Anda bilang batalkan, lalu dibatalkan. Karena aku adalah Marsekal Wanita Daxia. Anda pikir hanya karena Anda memakai baju baru. Anda adalah Marsekal Wanita. Jika saya memakai pakaian Raja Negara, apakah saya akan menjadi Raja Negara? Kata-kata kurang ajar, menyamar sebagai Marsekal Wanita. Kejahatan seperti itu pantas dihukum mati. Anda harus dipukuli sampai mati dengan tongkat. Dan diusir. Bunuh aku. Kau tidak cukup memenuhi syarat. Sebaliknya mati di tanganku. Akan menjadi keberuntunganmu. Apakah Anda benar-benar berpikir kami tidak mudah diintimidasi? Meskipun kami belum pernah melihat Marsekal Wanita, tapi anakku Shou Xiangzon memegang jabatan resmi penting di wilayah utara. Dia mengatakan, Marsekal Wanita berani dan terampil dalam pertempuran, terutama ilmu pedangnya. Itu seperti memukul pohon willow dari 100 langkah. Sekarang lihat Anda, penuh kerutan. Kecantikan yang memuda. Anda bahkan tidak sebaik putri Anda. Memukul pohon willow dari 100 langkah. Apakah Anda marah sekarang? Sama sekali tidak mungkin bisa dibandingkan dengan Tong Xinchao. Apakah kau berani mencobanya? Aku bisa menguji obatnya. Tanda tangani surat pernyataan hidup mati. Setelah menguji obat ini, apakah kau hidup atau mati? Itu tidak akan ada hubungannya dengan keluarga Chen-ku. Jika kau benar-benar mati, maka serahkan jenazahnya kepada keluarga Chen kami untuk dibeda, untuk mengekstrak aset obatnya. Tidak masalah. Seseorang Kontrak hidup dan mati. tunggu. Apa yang kau lakukan? Mencoba obat keluarga Chen-ku adalah kehormatan tertinggimu. Kau harus berlutut untuk mencobanya. Jangan memancing masalah. Berlutut apa kau tidak menginginkan Tong Xinchao lagi? Marsekal. Kondisi mana tiba-tiba memburuk. Apakah Anda sudah mendapatkan Tong Xinchao? Sudah berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan. Aku akan segera membawa kembali Tong Xinchao. Aku akan berlutut. Zhao Yuanying, kau membunuh suamiku kepala keluarga Wang. Hari ini adalah hari kematianmu. Chen Hongmian. Hari ini, keluarga Chen dan Wangku akan menyelesaikan masalah lama dengan wanita ini. Semua individu yang tidak terkait silakan pergi dengan cepat. Cepat-cepat. Kalian semua, apa kau benar-benar berpikir bahwa setelah kau menguji obatnya, kami akan memberimu Tong Xinchao? Sejujurnya, kami sudah lama menduga bahwa kau akan datang ke keluarga Chen untuk memohon obat untuk putrimu. Jadi kami sengaja mencampurkan daun Tong Xinchao ke dalam pil untuk memancingmu meminumnya. Tong Xinchao ini adalah harta karun bagi orang yang sekarat. Tapi bagi orang sehat sepertimu itu adalah racun yang kuat. Hari ini aku akan menggunakan kepalamu. Mengadakan upacara persembahan untuk suami saya. Jadi kau mengatakan, kau juga tahu tentang keadaan putrimu yang menyedihkan. Namun kau bersekongkol dengan mereka untuk menyakitiku. Kakak, kau akan membuat wanita itu memakan ini untuk membalas dendam suamiku.
Haruskah seperti ini? Nyawa dibayar nyawa. Ini adalah balasan yang pantas dia dapatkan. Kau membantu orang jahat, meninggalkan istri dan anakmu. Kau sama menjijikkannya dengan mereka. Kakakku berkembang pesat di pavilion pelindung naga. Semua berkat dukungan finansial suamiku. Kau membunuh suamiku. Yang sama saja dengan memutus sumber kekayaannya. Tidakkah kau dengar? Bahwa memutus sumber kekayaan seseorang sama saja dengan membunuh orang tuanya. Kakakku sudah lama membencimu. Film was translated Seperti kata and pepatah saat narrated berurusan by dengan M orang lain Media. tinggalkan jalan mundur. Agar kalian bisa bertemu lagi di masa depan. Kau jelas tahu bahwa kepala keluarga Wan adalah iparku. Namun kau tetap tidak menunjukkan belas kasihan. Xiao Yuanyin, kematianmu tidaklah tidak adil. Tidak menunjukkan belas kasihan. Apa kau tahu apa yang pria itu lakukan pada putrimu? Apa kau tahu putrimu? Mengapa dia masih terbaring di tempat tidur? Tidak peduli apa yang dia lakukan, kau pantas mati karena membunuh suamiku. Putriku balas dendam mau untukku. Wanita ini menandatangani fakta hidup mati. Jika dia mati, dia mati. Kau tidak menunjukkan penyesalan. Dan kau masih berani mencoba membunuhku. Jika dulu, denganmu sebagai marsekal wanita, aku tidak akan bisa mendekatimu sama sekali. Tapi sekarang kau diracuni. Bukankah kau di bawah belas kasihanku? Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkanmu mati begitu cepat. Aku akan perlahan-lahan mengubahmu menjadi manusia babi. Dan memasukkanmu ke dalam vas. Kau akan berharap mati saja. Kenapa kau masih berdiri di sana? Pertama potong kakinya untukku. Bawahanmu terlambat. Mohon hukum aku marsekal wanita. Bangunlah. Aku terlalu bersemangat untuk menyelamatkan putriku. Itulah sebabnya aku jatuh ke dalam perangkapmu. Tapi kau ingin membunuhku. Hanya kalian beberapa orang. Kalian tidak pantas. Marsekal wanita, kau memerintahkan penghapusan menantu keluarga Chen. Keluarga Chen pasti sudah mengetahuinya. Akan berbahaya bagimu untuk menghadiri perjamuan sendirian. Chen Changhong memegang posisi penting di pavilion pelindung naga. Membawa orang masuk mungkin tidak pantas. Aku masuk sendirian menunjukkan ketulusan. Lagi pula Xiao Tong memiliki garis keturunan keluarga Chen. Aku tidak percaya mereka akan berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Tapi, Seng Nan jangan khawatir. Kau tunggu di luar. Jika aku tidak keluar dalam 2 ke, maka kau bisa masuk. "30 menit sudah berlalu. Marsekal wanita belum juga keluar. Dia pasti dalam masalah, ikuti aku." Beraninya kau melukai marsekal wanita Daxia dengan parah. Kenapa kau tidak cepat menyerah dan menghadapi keadilan? Tunggu. Ini adalah fakta hidup mati yang kau tandatangani dan segel sendiri. Bahkan jika kami membunuhmu, kau tidak bisa membalas dendam terhadap keluarga Chenku. Kau, Apa, marsikal wanita Daxia yang bermartabat? Apakah kau mencoba menyangkalnya? Bawa orang-orangmu dan pergi. marsekal wanita. Aku lihat keluarga ini benar-benar tidak tahu malu. Biarkan bawahanmu yang menangani mereka dan mengambil Tong Xin Chao. Tunggu, perjanjian hidup mati itu memang ditandatangani olehku. Tapi syarat bagiku untuk menandatangani perjanjian itu adalah untuk mengambil Tong Xin Chao. Hari ini selama kau menyerahkan Tong Xin Chao, aku akan melupakan masa lalu. Jika tidak, bahkan jika aku membiarkanmu pergi hari ini, keluarga Chen akan tetap binasa di masa depan. Kau berani mengancamku. Akan kukatakan padamu, Tong Xin Chao tidak tertandingi di dunia. Kami tidak pernah berniat memberikannya kepadamu. Besok kami akan mempersembahkan Tong Xin Chao kepada Raja Negara untuk putraku sebagai imbalan atas posisi Ketua Pavilion Perlindungan Naga. Ketua Pavilion Pelindung Naga. Kekayaan dan kemuliaan. Apakah itu lebih penting daripada nyawa putrimu? Kau wanita. Bermain-main dengan pria di wilayah utara. Siapa tahu putrimu itu adalah bahkan milikmu. Tutup mulutmu. Jika tidak, kau juga tidak akan mempertahankan nyawamu. Kau berani menghinaku. Kita punya kontrak hidup mati. Hari ini keluarga Chan kita pasti akan membunuhmu. Bunuh aku, seluruh keluarga Chen akan terkubur bersamaku. Chen Hongmian, apa? Kau benar-benar tidak takut mati? Cukup, kau tidak perlu berlama-lama di sini. Ibuku bilang, Tong Xin Chao adalah harta yang kupersembahkan kepada Raja Negara.
itu sama sekali tidak akan diberikan kepadamu. Demi kekayaan dan kemuliaan, kau mengabaikan darah dagingmu sendiri? Bagaimana bisa orang sepertimu pantas menduduki posisi tinggi? Kau tidak perlu berada di sini, memamerkan lidah licinmu. Aku dulunya adalah kepala keluarga ini. Namun kau terus-menerus menekanku. Aku benci kau lebih baik dariku. Sekarang akhirnya ada kesempatan bagiku untuk menjadi ketua Paviliun Pelindung Naga dan menginjak kepalamu. Kesempatan yang begitu bagus. Bagaimana bisa aku melepaskannya? Demi seorang anak. Anak-anak aku bisa punya sebanyak yang kuinginkan. Kakak, Kau, tamparan ini untuk putriku. Mulai sekarang, kau bukan lagi ayah Xiaotong. Aku akan menyelamatkan putriku sendiri. Dan kau menggunakan maharku untuk mendapatkan kesempatan memperoleh posisi ketua Paviliun Pelindung Naga. Kau pikir kau di atasku? Kau hanyalah seorang pria yang mengambil sesuatu dari wanita. tidak bukan seperti yang kau katakan. Kau harus menjaga dirimu sendiri, anak mami ini. Komandan wanita keluarga Chen memperlakukanmu seperti ini. Seharusnya kau langsung menghabisi mereka untuk menjadi peringatan bagi yang lain. Demi Xiaotong, aku memang menandatangani kontrak hidup mati dengan keluarga Chen. Jika keluarga Chen ingkar janji dan tidak memberikan Tong Xinchao, aku tidak bisa tidak tahu malu dan ingkar janji. Seperti mereka, jika kita tidak memiliki Tong Xinchao, maka nona muda mungkin. Komandan wanita kondisi nona muda memburuk. Tabib ilahi Zul menggunakan ilmu uniknya 9 jarum ilahi mendalam untuk menstabilkan kondisinya. Tapi ini berarti kita harus menemukan Tong Xinchao dalam 3 hari untuk memperpanjang hidupnya. Jika tidak, nyawa nona muda akan dalam bahaya. Juga, Apalagi, Raja Negara baru saja mengirim seseorang untuk memberitahu kita, mengundang Anda ke perjamuan negara besok. Raja Negara mengundang. Komandan wanita kau sudah mengasingkan diri selama 5 tahun. Dan Raja Negara tidak pernah mengganggumu. Baginya untuk mengadakan perjamuan besok dan mengundangmu. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Jelas sekali, keluarga Qin telah melebih-lebihkan masalah eksekusiku terhadap 4 kepala keluarga besar dan memberitahu Raja Negara. Meskipun 4 kepala keluarga besar pantas mati, ada satu hal yang mereka katakan benar. Dalam 5 tahun ini, mereka sudah mengendalikan urat nadi ekonomi Daxia, mengeksekusi mereka secara gegabah. Penjahat pengkhianat pasti akan mengacau, mengganggu ekonomi Daxia. Menurut perkataanmu, Raja Negara pasti akan meminta pertanggungjawabanmu besok. 4 kepala klan besar. Kekacauan yang disebabkan oleh eksekusi mereka olehku ini. Aku harus pergi dan membereskannya. Lagi pula besok keluarga Chen akan mempersembahkan Tong Xinchao kepada Raja Negara. Ini adalah kesempatan terakhir Xiaotong. Aku harus pergi di perjamuan nasional. Jika saya bisa menstabilkan perekonomian Daxia untuk meminta Tong Xinchao dari Raja Negara, seharusnya tidak sulit. Namun kekacauan ekonomi saat ini sama sekali bukan masalah sepele. Anda telah mengasingkan diri selama 5 tahun. Bagaimana Anda akan mengelola ini kalau begitu? Aku punya caraku sendiri. Xiao Yuan yang kau tidak perlu menggangguku di sini. Aku sudah mempersembahkan Tong Xinchao kepada Raja Negara. Kau tidak akan mendapatkannya. Chen Changhong, aku tidak pernah menaruh harapan padamu. Aku datang hari ini atas undangan Raja Negara. Kau diundang oleh Raja Negara. Aku mengerti. Kau menyebabkan kematian 4 kepala klan besar. Menyebabkan gejolak ekonomi di Daxia. Raja Negara pasti ingin menyelesaikan masalah denganmu. Hari ini aku akan naik ke posisi ketua Paviliun Pelindung Naga di atas 10.000 orang. Dan kau ditakdirkan menjadi hantu di bawah pedang Daxia, meninggalkan warisan buruk selama 10.000 tahun. Hei, kenapa kau bicara omong kosong begitu banyak? Sudah waktunya bagimu untuk bangun dari mimpi kosongmu. Kau masih keras kepala bahkan saat kematian sudah di depan mata. Aku ingin melihat bagaimana kau akan membalikan keadaan. Aula perjamuan kekaisaran. Ketua Chen, dikatakan bahwa Raja Negara akan mengumumkan hari ini orang yang ditunjuk untuk ketua Paviliun Perlindungan Naga. Saya pikir itu pasti Anda. Di masa depan, kita masih perlu meminta Tuan Chen untuk menjaga kita dengan baik. Tidak masalah, tidak masalah. Bukankah ini mantan marsekal wanita Daxia? Xiao Yuanying. Dikatakan dia telah mengasingkan diri selama 5 tahun. Mengapa dia tiba-tiba ada di sini hari ini? Mungkinkah Raja Negara mengundang marsekal wanita keluar dari pengasingan untuk menjadikannya ketua Paviliun Perlindungan Naga?
Semuanya kalian salah paham. Marsekal wanita ini mengandalkan jasa-jasanya di masa lalu, menggunakan jabatan untuk membalas dendam pribadi. Sewenang-wenang mengeksekusi kepala 4 klan besar, Xiao Wu Zhang dan Wang, menyebabkan gejolak ekonomi di Daxia. Kurasa Raja Negara memanggilnya malam ini, justru untuk mengambil nyawanya. Jadi begitu, Anda menyebabkan ekonomi Daxia mundur dan merugikan rakyat Daxia. Anda tidak layak menjadi marsekal wanita. Xiao Yuanyi, apakah kau mengakui kesalahanmu? Tindakan 4 kepala klan besar itu sudah cukup bagi mereka untuk mati 100 kali. Eksekusiku terhadap mereka hanyalah untuk mengangkat nomor ganas dan menghilangkan bahaya bagi rakyat. Kesalahan apa yang telah kulakukan? Apakah kau pikir Raja Negara akan percaya ceritamu yang sepihak? Aku bilang kau menggunakan jabatan publikmu untuk balas dendam pribadi. Dan kau memang menggunakan jabatan publikmu untuk balas dendam pribadi. Chen Changhong, kau belum menjadi ketua Pavilion Pelindung Naga. Sementara aku masih menjadi marsekal wanita yang ditunjuk langsung oleh Raja Negara. Hak apa yang kau miliki untuk menghakimiku? Kau memutarbalikkan hitam dan putih, mengabaikan fakta, dan tidak layak untuk posisimu. Seseorang sepertimu, bagaimana mungkin kau bisa naik ke posisi tinggi? Ketua Pavilion Pelindung Naga bukanlah kakakku. Mungkinkah itu kau? Jangan lupa kau telah menyebabkan bencana besar. Kau pasti akan mati. Kenapa kita tidak mengikat wanita ini sekarang? Dan ketika Tuan tiba, kita akan menyerahkannya langsung kepada Tuan untuk diadili. Tepat sekali, ikat dia langsung. Seseorang yang merugikan Daxia seperti ini tidak pantas berdiri dan berbicara kepada kita. Saya pikir dia harus diikat. Dan kakinya dipatahkan. Buat dia berbicara sambil berlutut ya. Kau lihat. Sekarang keluarga Chen kami mendapat dukungan luas. Dan sekarang tidak ada yang bisa membelamu. Apakah kau pikir kau masih marsekal wanita yang tinggi dan perkasa itu? Sekelompok oportunis. Bajingan kecil. Aku secara pribadi tidak akan sudi merendahkan diri ke level mereka. Lancang. Beraninya kau bertindak liar di perjamuan negara penjaga. Pertama, ikat wanita ini untukku. Bagaimana dia memenuhi syarat untuk menduduki posisi marsekal Daxia? Kau benar-benar berani menyentuh mereka. Mereka adalah pengawal pribadi Raja Negara. Ini adalah penghinaan besar terhadap Raja Negara. Aku adalah marsekal Daxia. Tidak ada yang bisa menghakimiku kecuali Raja Negara. Ketika mereka mengarahkan pedang tajam mereka padaku, mereka sudah menjadi orang mati. Tamparan ini, aku memberikannya atas nama Xiao Tong. Untuk memukulmu ayah yang tidak bertanggung jawab ini. Tamparan ini, aku memberikannya atas nama diriku di masa lalu. Untuk memukulmu suami anak ibu ini. Aku akan segera menjadi ketua Pavilion Pelindung Naga. Kau benar-benar berani menyentuhku. Ini adalah pemberontakan dan pembangkangan. Dan serangan telapak tangan terakhir ini, aku memberikannya atas nama rakyat Daxia. Untuk memukulmu yang tidak layak untuk posisimu. Penjilat yang korup dan The serakah. film was Tidak, jangan-jangan. translated and Tunggu. narrated by M Media. Raja Negara Daxia. Raja Negara. Marsekal akan mencelakai pejabat kekaisaran. Aku mohon Tuan menegakkan keadilan untuk keluarga Chanku. Tenang saja. Saya tidak akan menyalahkan orang baik. Juga tidak akan melepaskan penjahat keji. Xiao Yuanying, tahukah Anda berapa banyak masalah yang telah Anda sebabkan? 4 kepala keluarga itu pantas mati. Aku akan menanggung semua konsekuensinya sendiri. Seperti yang diharapkan dari marsekal wanita yang saya tunjuk secara pribadi. Namun Anda telah mengasingkan diri selama 5 tahun. Bisakah saya masih mempercayai Anda? Raja Negara dia melakukan balas dendam pribadi. Dia membunuh 4 keluarga besar dan mengganggu ekonomi Daxia. Dia punya motif tersembunyi. Anda sama sekali tidak boleh membiarkannya lolos begitu saja. Dia telah membunuh banyak orang. Marsekal wanita saya juga menuduhnya merugikan wanita muda yang tidak bersalah. Ini adalah milik 4 kepala keluarga. Kejahatan yang diakui secara pribadi. Mereka pantas mati. Dan aku yang memiliki kemampuan untuk membunuh mereka. Juga memiliki kemampuan untuk menangani akibatnya. Siapa tahu rekaman-rekaman ini tidak dibuat-buat olehmu untuk melarikan diri dari kejahatanmu. Raja Negara, kau tidak bisa mempercayai cerita sepihaknya. Ya. Begitukah Sheng Nan? Ini adalah setelah aku mengeksekusi 4 kepala keluarga. Apa yang kukumpulkan dari 5 tahun? Catatan kriminal. Ini dengan jelas mencatat
Setelah Ken Hongmian menikah ke keluarga Wang, menggunakan dana keluarga Wang, menyuap para menteri Pavilion Pelindung Naga, berusaha mendorong Chen Changhong ke posisi ketua Pavilion Pelindung Naga. Setiap transaksi tercatat dengan jelas. Raja negara keluarga Chen saja telah setia selama 3 generasi. Kami tidak akan pernah melakukan tindakan penyuapan seperti itu. Ini dia wanita ini. Dia pasti cemburu padaku. Yang akan menjadi ketua Pavilion Pelindung Naga. Dia menjebakku. Diam. Perjamuan negara hari ini adalah tepat untuk memilih ketua Pavilion Perlindungan Naga. Posisi ketua Pavilion Perlindungan Naga bukan hanya milik Anda. Hari ini, siapapun yang bisa menyelesaikan masalah ekonomi Daxia akan menjadi ketua Pavilion Perlindungan Naga berikutnya. And narrated Xiao by Yuan M Ying, Media. ibuku setidaknya adalah ibu mertuamu sebelumnya. Sekarang kau benar-benar menggunakan nyawa kami untuk memaksanya mati. Dia memaksaku mengonsumsi Tong Xin Chao, lalu mengancamku dengan nyawa putriku, mengambil 7 tetes darah jantung. Dia ingin membunuhku, senjata makan tuan. Hanya untuk membalas dendam saja. Kau mati, atau kalian bertiga mati bersama. Wanita cantik kecil sepertimu, aku benar-benar tidak tega membunuhmu. Beraninya kau menghinaku. Wanita cantik kecil, setelah aku membunuh komandan wanita Daxia, aku akan kembali dan menanganimu dengan benar. Jika kau berani menyentuh komandan wanita, kau akan mati dengan mengenaskan. Dia mengambil 7 tetes darah jantung. Dia jelas bukan tandinganku Qianglong. Setelah aku menanganinya, aku akan kembali dan memanjakanmu dengan benar. Kau ingin membunuhku. Kau tidak cukup berkualitas. Bagaimana kau tidak terluka? Aku sengaja menyebarkan berita itu, tepatnya untuk memancing kalian para bajingan ke dalam perangkapku. Baru setelah itu, aku bisa menjebak mereka dengan mudah. Karena kau berkolusi dengan musuh luar, kau harus bersiap untuk mati. Tidak. Bereskan tempat ini. Beritahu Han Changqing untuk membawa Tong Xin Chao ke Xiao Tong. Ya. Bahaya telah dihilangkan. Aku juga bisa dengan tenang mengambil 7 tetes darah jantung. Namun setelah darah jantung ini diambil, aku akan membutuhkan 7 hari istirahat. Xiao Tong, aku mempercayakan dia kepada kalian semua. Ya, Ya. Si Hotong. Tidak, jangan sentuh aku. Ketua Han. Di mana mamaku? Dia tidak diintimidasi oleh 4 kepala keluarga besar kan? Nona, jangan khawatir. 4 kepala keluarga besar. Komandan wanita sudah menangani mereka. Nona. Komandan wanita. Tidak. Ketua Han. Apa maksudmu? Ibumu adalah komandan wanita. Dia saat ini sedang mengasingkan diri untuk memulihkan diri. Ibuku adalah komandan wanita. Jangan khawatir, kamu harus istirahat dulu. Ibumu, setelah dia keluar dari pengasingan, akan segera datang menemuimu. Baiklah. Kami baru saja menerima kabar Xiao Yuanying memasukkan kematiannya untuk memancing keluarga Chen dan Qianglong ke dalam jebakan. Sekarang, keluarga Chen tidak punya harapan untuk pulih, dan Qianglong juga jatuh di Daxia. Xiao Yuanying, aku tidak percaya, aku tidak bisa mengalahkanmu. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Xiao Yuanying mengerahkan seluruh upayanya, semua demi putrinya. Selama kita mengendalikan putrinya, kita bisa mengendalikan kelemahannya.
ini adalah senior yang dikagumi Shou Xiaoton selama kuliah. Dia sekarang salah satu dari kita. Atur dia untuk berada di sisi Shou Xiaoton. Ya, Aku dengar wanita di dalam itu. Demi uang, tidur dengan 4 pria tua. Tapi kebenarannya terungkap. Mencoba bunuh diri. Menyebabkan skandal seperti itu. Jika aku jati dia, aku tidak sanggup hidup lagi. Tepat sekali. ini rumah sakit. Tugasmu adalah merawat pasien, Sentian Yuan. bukan untuk bergosip di sini. Jika aku mendengar rumor lagi, kalian semua akan dipecat. Mengerti, Dr. Sen. Senior, kenapa kau di sini? Dulu saat kita sekolah, aku menerima surat penerimaan dari luar negeri. Karena waktunya terlalu mepet, aku tidak sempat mengucapkan selamat tinggal padamu. Aku baru saja kembali ke negara ini baru-baru ini, dan bekerja di rumah sakit ini. Aku mendengar apa yang terjadi padamu, jadi aku datang untuk menemanimu. Tidak seperti yang mereka katakan. Aku percaya padamu. Maafkan aku. Aku tidak ada di sisimu di saat tergelapmu. Untuk menemanimu. Jika kau ingin menangis, menangislah saja. Tidak apa-apa. Mulai sekarang, aku akan berada di sisimu. Tidak apa-apa. Bagaimana misi berjalan? Masih baik. The film was translated Tidak apa-apa. and narrated by M Media. Kemana saja kamu lari? Infus ini harus selesai hari ini. Maafkan aku. Aku ada urusan barusan. Maaf. Jarumnya meleset dari pembuluh darah. Mari coba lagi. Tidak apa-apa. Ini, bisakah kau tolong? Lebih berhati-hati. Kakak dia seorang magang. Tidak bisakah kamu sedikit lebih pengertian? Sudah 7 atau 8 jarum. Aku benar-benar kesakitan. Kamu untuk maju, tidur dengan pria tua. Kami tidak meremehkanmu karena kotor. Namun kamu mengeluh tentang suntikan kami yang tidak akurat. Bau pria tua. Kami tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Selesaikan suntikannya dengan cepat. Tidak kok. Kamu tahu sendiri apakah kamu melakukannya atau tidak. Seorang simpanan. Kenapa kamu bertingkah seperti anak manja? Kami tidak akan melayanimu lagi. Kamu, Ada keributan apa ini? perawat baru itu. Tangannya tidak stabil. Dan tidak sengaja menusuknya beberapa kali lagi. Dan dia tidak henti-hentinya mempermasalahkannya. Dr. Sen, tolong belalah aku. Kamu jelas sengaja melakukannya. Aku tidak. Dr. Sen, Keluar. Jangan pedulikan mereka. Mulai sekarang, aku sendiri yang akan memasang infusmu. aku bertanya-tanya dari mana bau busuk itu berasal. Ternyata itu kamu. Kenapa kamu tidak tinggal di bangsalmu dengan benar? Berlari keluar untuk merayu pria. Benar-benar tidak tahu malu. Dirusak oleh pria tua. Lalu berhubungan dengan Dr. Sen untuk mengambil alih. Dr. Sen, tapi dia adalah talenta muda yang menjanjikan di rumah sakit kita. Dia tidak akan pernah menyukai bunga layu seperti dia. Dr. Sen dan aku hanya teman sekelas. Aku tidak punya niat untuk bersamanya. Tolong jaga ucapan kalian dan bersihkan bahasa kalian. Apa? Jangan bilang. Kamu belum dipermainkan oleh pria tua. Jika kamu berani melakukannya, jangan takut. Dibicarakan oleh orang lain. Dr. Sen sudah pulang kerja. Kamu melakukan akting menyedihkan ini, dan dia tidak akan melihatnya. Dr. Sen, Rumah sakit menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan yang terluka. Tempat yang begitu sakral.
Bagaimana bisa ada dua orang sepertimu? Begitu jahat. Mulai sekarang kalian berdua dipecat. Dr. Shen, ini adalah apa yang aku perjuangkan dengan susah payah. Kesempatan magang ini, Anda tidak bisa hanya karena satu wanita ini mengusir kami berdua. Perilaku tidak pantas. Berarti kalian tidak pantas berada di sini. Aku tidak ingin melihat kalian. Kau baik-baik saja. Bukankah kamu sudah pulang kerja? Aku hanya khawatir kau mungkin terluka. Jadi aku ingin datang dan menemanimu. Lalu aku melihat mereka berdua mengganggumu. Maafkan aku. Aku menyebabkanmu masalah. Tidak apa-apa. Bagaimanapun mereka berdua telah melakukan banyak kesalahan. Mereka seharusnya sudah dipecat sejak lama. Shioton, jangan dengarkan omong kosong mereka. Di hatiku, kau masih sama seperti saat kuliah. Begitu murni dan baik hati. Apa yang mereka katakan juga tidak salah. Itu bukan yang kupikirkan secara pribadi. Tapi aku sungguh. Ini bukan salahmu. Kau seorang gadis, dan kau perlu dilindungi. Aku hanya menyesal. Aku hanya menyesal bahwa aku tidak berada di sisimu untuk melindungimu dengan baik. Ketika aku memilih untuk belajar di luar negeri saat itu, aku pikir aku akan memiliki kemampuan setelah kembali untuk melindungimu. Tapi aku tidak pernah menyangka hal seperti itu akan terjadi. Namun, selama kamu bersedia, aku akan selalu berada di sisimu. Baiklah. Aku ingin sendiri sebentar. Shioton. Shioton. Dr. Shen, aktingmu sangat bagus. Aku hampir percaya bahwa kamu benar-benar menyukai bunga layu itu. Pertunjukannya sudah selesai. Sekarang kita tidak bisa kembali ke rumah sakit. Tinggalkan Daxia. Dan jangan pernah kembali. Kalau tidak, kalian akan menjadi orang mati. Baiklah, baiklah. Mengerti. The film was translated and Xiao narrated Xiaotom, by M Media. kamu tidak bisa lepas dari genggamanku. Itu, kenapa bukan? Dr. Shen yang mengganti perban hari ini. Dr. Shen secara sepihak memecat dua perawat kemarin. Salah satunya adalah kepala perawat. Dia baru saja dipanggil oleh dekan untuk berbicara. Dia mungkin akan ditegur. Shioton, maafkan aku. Aku terlambat. Terlalu banyak orang mengantre di toko sarapan. Lain kali aku akan pergi lebih awal. Maafkan aku. Ini semua karena aku. Kamu dipanggil oleh dekan untuk bicara. The film was translated Tidak apa-apa. and narrated by M Itu hanya Media. tindakan disipliner. Ayo, sarapan dulu. Nanti keburu dingin. Itu, apa yang kamu katakan tadi malam? Tentang menemaniku? Apakah itu masih berlaku? Selama kamu mau, aku akan ada di sana. Aku bersedia. Nona, Ketua, ada apa? komandan wanita hari ini akan segera keluar dari pengasingan untuk menemuimu. Ibu, sudah pulih. Komandan wanita. Nora, Orang ini adalah komandan wanita Daxia, putri satu-satunya. jadi kamu sekuat itu. Ketua, Dr. Shen demi aku, mendisiplinkan dua perawat, dan dihukum oleh dekan. Bisakah kamu pergi ke dekan? Bisakah kamu pergi ke dekan dan mengurus ini? Tentu saja aku bisa. Rumah sakit ini awalnya adalah aset atas nama ibumu. Aku akan pergi sekarang. Xiao Tong, pergilah keluar. Ibu akan membantumu membereskan ini. Ibu, pergilah sayang. Apa dasar nenek sihir tua? Apakah kamu akan meminta maaf untuk putrimu yang rendah ini? Aku tidak menerimanya. Ibu, dia memukulku. Begitu mudah, namun begitu jahat. Penuh kata-kata berbisa, kau pantas dipukuli. Kamu, dasar perempuan jahat. Berani-beraninya kamu memukul putriku. Suamiku Jian Chuan adalah orang kepercayaan marsekal wanita. Bekerja di bawah Han Changqing. Aku akan menyuruhnya menangkap kamu dan putrimu dan memenjarakan kalian di bawah Han Changqing. Tidak kusangka dia akan menampung kalian semua.
Para bajingan penyalahguna kekuasaan. Segera lucuti semua jabatannya Wu Jiangchuan. Dan buang dia ke perbatasan. Teruslah berakting. Teruslah begitu. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Pasti ayah yang menelepon. Suruh ayah menangkap mereka semua. Halo. Sayang. Biar ku beritahu. Dasar jalan. Masalah macam apa yang kamu timbulkan di luar kali ini? Kamu memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak kamu provokasi. Menyebabkan aku dihukum oleh Ketua Han. Dan diasingkan ke perbatasan. Apa? Inilah nasib kalian. Yang memandang rendah orang lain dengan jijik. Pergilah ke perbatasan dan renungkanlah baik-baik. Sudah berakhir, sudah berakhir. Kepala bagian. Dia. Seharusnya dikeluarkan. Ya. The film was translated and narrated by Si M Hotong. Media. Ibu kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Marsikal wanita tahu tentang itu. Dia sudah menyelesaikannya secara pribadi. Bukankah Marsikal wanita membantu Wu Xiaoya? Jika Marsikal wanita sampai, juga menyalahgunakan kekuasaannya dan bertindak sembrono, dan membantu kejahatan, maka Daxia akan kacau. Itu benar. Tapi Xiao Tong, siapa sebenarnya anak laki-laki itu? Bawa dia pulang agar ibu bisa bertemu suatu saat. Teman-teman sekelasku bilang dia sepertinya sudah pindah sekolah. Apa? Kalian berdua membuat keributan besar karena dia, dan dia pindah sekolah tanpa menunjukkan wajahnya. Anak laki-laki ini. Dia tidak bertanggung jawab dan tidak bisa diandalkan. Aku tahu. Bagaimana dengan pria yang tidak bertanggung jawab itu? Dia sekarang seorang dokter di rumah sakit ini. Dia telah menemani Nona beberapa hari terakhir ini. Tapi sepertinya mereka bersama. Bersama. Mendekati Xiao Tong saat ini. Dan mereka bersama. Selidiki klarifikasi latar belakangnya. Ya, Pulih dengan baik. Ibu kamu di sini. Biar ku perkenalkan. Ini Dr. Sen. Dia sudah merawatku beberapa hari ini. Halo baby. Xiao Tong pulih dengan sangat baik. Si Hotong, kapan kalian berdua menjadi begitu dekat? Ibu, Kalian berdua bicara dulu. Aku akan pergi memeriksa pasien lain. Xiao Tong tidakkah kau ingat saat kau kuliah? Karena dialah Wu Xiao yang menargetkanmu. Dia bahkan tidak menunjukkan wajahnya. Apakah kau sudah melupakan semua itu? Ibu, senior Tian Yuan buru-buru pergi ke luar negeri. Makanya dia pergi tanpa pamit. Jangan terlalu memusuhinya. Kamu harus mengenalnya lebih baik. Dia hanya saat kau rentan, memberimu kata-kata manis, The film was dan kau memutuskan translated untuk and bersamanya. narrated by Bukankah M itu Media. terlalu terburu-buru? Ibu, aku tahu kamu peduli padaku. Tapi beberapa hari ini, senior Tian Yuan sudah banyak berbuat untukku. Aku sudah menyaksikan semuanya. Sungguh. Aku percaya dia akan selalu di sisiku. Baiklah, ibu tahu. Beristirahatlah dengan baik. Marsekal wanita ini adalah profil Shen Tian Yuan. Selama dia belajar di luar negeri, dia disponsori oleh Wei Keda. Dia orangnya Wei Keda. Aku tahu itu tidak sesederhana itu. Wei Keda benar-benar menjadi lebih pintar. Mengetahui putriku adalah kelemahanku. Dia menggunakan Xiao Tong melawanku. Lalu bagaimana Anda berencana menanganinya? Karena Shen Tian Yuan telah memihak Wei Keda. Dia bukan lagi orang Daxia. Beritahu rumah sakit untuk mengakhiri kontrak kerjanya. Deportasi dia dalam waktu 3 hari. Dimengerti. Namun, saya melihat Nona muda. Tampaknya sangat bergantung pada Shen Tian Yuan. Mengenai Xiao Tong, aku akan berbicara dengannya. Xiao Tong, maafkan aku. Aku harus melanggar janjiku lagi. Dan tidak bisa bersamamu. Ada apa senior Tian Yuan? Bibi tidak menyetujuiku. Dia menyuruh dekan memecatku. Awalnya aku berimigrasi ke luar negeri untuk studi. Jika aku tidak punya pekerjaan di Daxia, aku akan dideportasi dalam 3 hari. Dideportasi. Jangan salahkan Bibi karena tidak punya hati. Ketika aku kuliah aku tidak tahu. Wu Xiaoya akan membulimu.
Dan aku benar-benar gagal melindungimu dengan baik. Aku bisa mengerti Bibi meremehkanku. Hanya saja, aku hanya sangat ingin berada di sisimu. Aku akan menemuinya dan mengklarifikasi semuanya. Bibi adalah marsekal wanita Daxia. Kedua setelah satu orang di atas 10.000. Apa yang dia putuskan tidak akan berubah. Lalu kamu, apakah kamu benar-benar akan meninggalkan Daxia dan meninggalkanku? Aku sudah melewatkanmu sekali. Bagaimana aku bisa tega melewatkanmu untuk kedua kalinya? Sayangnya Bibi tidak memberiku kesempatan ini. Aku akan membuatnya mengembalikan pekerjaanmu. Xiaotong, Bibi hanya mengkhawatirkanmu. Dan juga takut aku tidak akan bisa menjagamu dengan baik. Kamu sama sekali tidak boleh berdebat dengan Bibi. Tunggu aku. Ibu, kamu yang membuat senior Tian Yuan kehilangan pekerjaannya The film was dan dideportasi. translated and narrated by M. Mi. Dia tidak bisa tinggal di Daxia. Kenapa aku mencintainya? Pernahkah kamu mempertimbangkan perasaanku? Aku mempertimbangkan perasaanmu. Itulah mengapa aku tidak punya pilihan selain melakukan ini. Jika kamu benar-benar mempertimbangkan perasaanku, maka kembalikan pekerjaannya. Tidak mungkin. Ibu, bagaimana kamu bisa menjadi seseorang yang tidak kukenal? Tahukah kamu bahwa ketika aku terbangun dari ranjang rumah sakit, aku teringat 4 kepala keluarga besar. Dan apa yang mereka lakukan padaku? Aku ingin mati lagi. Kemunculan senior Tian Yuan lah. Dia menemaniku, menyemangatiku dan menghiburku. Dia tidak meremehkan masa laluku dan masih bersedia bersamaku. Dan ibu, dia adalah pilar kekuatanku. Jika kau mengusirnya dari Daxia, kau mencabut pilar kekuatanku. Membuatku berharap mati saja. Xiaotong, dia hanya berpura-pura padamu. Ini adalah bahan-bahan yang kami temukan. Dia adalah mata-mata yang dikirim oleh negara musuh. Dia mendekatimu hanya untuk berurusan denganku. Aku percaya Tian Yuan. Aku tidak percaya semua materi ini. Sudah berapa lama kalian berdua saling mengenal? Kamu percaya padanya. Tapi kamu tidak percaya ibu. Aku percaya padamu. Bisakah aku masih percaya padamu? Jika kau memberitahuku lebih awal tentang identitasmu, apakah aku akan tetap seperti ini sekarang? Bagaimana aku bisa percaya padamu? Mengapa kamu tidak percaya ibu? Aku percaya kau adalah orang biasa. Setelah aku diserang oleh 4 kepala keluarga besar, aku khawatir kau akan terluka. Jadi aku menyuruhmu pergi. Tapi kau adalah seorang panglima tertinggi yang agung. Benar. Kau memang membalaskan dendamku. Tapi apa gunanya itu? Tragedi itu tetap terjadi. Dalam tragedi itu adalah 4 kepala keluarga besar. Tapi bukankah kau juga seorang kaki tangan? Jika kau lebih awal memberitahuku identitasmu, aku tidak akan menjadi Xiaotong. Ibu minta maaf. Tapi kali ini, ibu benar-benar melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Aku tahu kau ingin melindungiku. Tapi hidupku sudah dalam kegelapan total. Itu Tian Yuan. Senior Tian Yuan yang membawakanku cahaya. Untuk seumur hidup ini, aku telah berkomitmen padanya Shen Tian Yuan. Xiaotong. Putrimu sepenuhnya dalam genggamanku. Bahkan, jika aku mencampakkannya, dia akan tetap membencimu. Kamu. Kenapa kamu terlihat ingin membunuhku? Aku ada untuknya. Saat dia paling membutuhkan teman, tetap di sisinya. Jika kau membunuhku, dia juga tidak akan bisa hidup. Pergi dari hadapanku. Ibu, apa yang kau lakukan? Mengapa kau melakukan ini? Bibi. Aku tulus pada Xiaotong. Bibi. Aku harap Bibi bisa merestui hubungan kami. Singkirkan topeng munafikmu. Kamu bisa menipu Xiaotong, tapi kamu tidak bisa menipuku. Ibu, Xiaotong, Bibi tidak perlu mengkhawatirkanku. Bibi. Bibi hanya khawatir aku akan menipumu. aku sudah memutuskan. Meskipun kau dideportasi, aku tetap ingin bersamamu. Apakah aku pantas kau melakukan ini? Layak. Besok malam pukul 3 pagi, aku akan menunggumu di bandara dengan pasporku. Kemanapun kau pergi aku akan ikut. Besok malam pukul 3 pagi. Sampai jumpa di bandara. Kalau begitu aku pergi.
Xiao Yuanying. Jadi bagaimana jika kau adalah marsekal wanita Daxia? Putrimu masih berada dalam genggamanku. Si Hotong, bisakah ibu masuk? Aku ingin berbicara denganmu tentang Shen Tianyuan. Xiao Tong, kamu belum tidur kan? Xiao Tong. Ibu, perlindunganmu telah membuatku babak belur. Aku pergi. Jangan mencariku. Han Changqing Xiao Tong sudah pergi. Cepat amankan semua bandara. Kita tidak bisa membiarkan Shen Tianyuan membawa Xiao Tong ke luar negeri. Ya Marsekal. Tong, tidak boleh terjadi apa-apa padamu. Tianyuan, Xiao Tong, aku tidak menyangka kau benar-benar datang. Tianyuan, ayo cepat pergi. Tidak, aku baru saja melihat Han Changqing. Dia sudah menyegel bandara. Ibumu pasti tahu bahwa kau kabur dari rumah. Aku tidak akan kembali ke rumah itu lagi. Aku akan bersamamu seumur hidup. Kata-katamu sudah cukup, tapi ibumu adalah marsekal wanita Daxia. Kita harus meninggalkan Daxia untuk melarikan diri dari kendalinya. Baiklah, aku akan pergi bersamamu. Lewat sini. Xiao Tong, cepat. Tinggal 100 meter lagi. Dan kita akan mencapai perbatasan Daxia. Tianyuan, aku kabur dari rumah demi kau. Kau tidak boleh mengecewakanku. Kabur dari rumah adalah pilihanmu sendiri. Aku tidak memaksamu kan? Tianyuan, ada apa? Mengapa kau tersenyum begitu menakutkan? Aku menertawakan kebodohanmu. Di mana ini? Sial. Kau tidak benar-benar berpikir aku menyukaimu kan? Kau menipuku. Ibumu benar. Aku adalah mata-mata dari Yingko. Yingko, kami ingin menyerang Daxia. Tapi kami tidak bisa mengalahkan ibumu. Jadi mereka menyuruhku menipumu keluar ke sini untuk menggunakanmu sebagai umpan membunuh Xiao Yuanying. Dasar binatang, kau tidak akan berhasil. Lepaskan aku. Tidak masalah. Ibumu sangat mencintaimu. Aku yakin dia bersedia menukar nyawanya dengan nyawamu. Dia akan sangat bersedia. Pembohong bajingan. Lepaskan aku kau. Ibuku tidak akan datang. Jangan. Jangan berjuang lagi. Halo. Marsekal telah mengetahui Nona. Sudah dibawa oleh Shen Tianyuan semalam ke perbatasan Yingko. Segera pergi ke Yingko. The film was Jika pasukan kita translated memasuki and jantung Yingko, narrated by menyelamatkan Antonia. Nona, Yingko pasti akan menggunakan ini sebagai alasan untuk menyerang Daxia. Mohon pertimbangkan kembali Marsekal wanita. Kalau begitu aku akan pergi sendiri. Marsekal, Nona di penjara di sini. Anda harus berhati-hati. Aku mengerti. Si Hotong. Ibu, Si Hotong, ibu datang untuk menyelamatkanmu. Ibu hati-hati. Xiao Yuanying, kau benar-benar ibu yang baik. Kau benar-benar Demi, anak yang tidak patuh ini. Berjalan tepat ke dalam perangkap. Bencana seharusnya tidak meluas ke keluarga. Lepaskan putriku. Aku tidak pernah berpikir bahwa marsekal wanita Daxiel yang terhormat, yang membunuh dewa bela diri Ginkwoko, dan menyebabkan kami kerugian ekonomi yang parah, ternyata memiliki kelemahan yang bisa kumanfaatkan. Ibu, ini semua salahku karena tidak patuh. Karena mempercayai bajingan itu. Aku hanya melakukannya untuk memancingmu masuk, hanya dengan mengucapkan beberapa kata manis. Aku tidak menyangka kau akan begitu mudah tertipu. Bersemangat untuk memutuskan hubungan dengan ibumu. Dan kawin lari denganku. Apa kau benar-benar berpikir aku akan melindungimu? Tolong, kau adalah wanita yang telah dicemari oleh 4 pria tua. Jika kau ingin putrimu hidup, hanya ada satu cara. Kau mati. Ibu, maafkan aku. Ini semua salahku karena telah menyakitimu. Si Hotong, ibu tidak melindungimu dengan baik. Sekarang ibu akan membawamu pergi.
Untuk apa kau berlama-lama? Serang! Marsekal wanita Daxia akhirnya mati di tanganku. Pergi. Penggal kepalanya untukku. Saat kita menyerang Daxia, lemparkan kepala dewa pelindung mereka ke dalam. Berhenti berlama-lama. Cepat penggal kepalanya. Si Hotong, ibu akan membawamu pergi. Ibu, ini semua salahku karena telah menyakitimu. Tidak apa-apa, semuanya sudah berlalu, tapi sekarang kita berada di perbatasan Yingku. Bahaya bisa datang kapan saja. Mari kita pergi dengan cepat. Komandan wanita Nona, apakah Anda baik-baik saja? Ini cedera ringan tidak serius? Xiang Nanwei Keda sudah mati. Daxia segera memasuki status siaga level 1 untuk mencegah tentara musuh menyerang. Dimengerti. Kirim si Hotong pergi. Dia seharusnya tidak tinggal di sini. Ibu, aku tidak akan pergi. Aku ingin bersamamu. Si Hotong, perang bukanlah permainan. Kamu tidak bisa tinggal di sini, cepat pergi. Kumpulkan prajurit Daxia dan bersumpah untuk mempertahankan perdamaian Daxia sampai mati. Kami bersumpah akan mempertahankan Daxia sampai mati. Kami bersumpah akan mempertahankan Daxia sampai mati.